Selama kita masih hidup di dunia, jangan berharap kita bisa lepas dari masalah. Jangan berharap juga kita bisa hidup dengan tenang. Karena sejatinya hidup adalah loncatan dari satu masalah ke masalah lainnya. Pengalaman gue pribadi, gue pernah diserang berbagai macam masalah dalam waktu yang berdekatan. Masalah satu belum selesai, timbul lagi masalah dua, masalah tiga, hingga seterusnya. Sampai pada ketika gue pernah berada di titik jenuh dalam hidup. Rasanya sudah gak ada semangat untuk melanjutkan hidup. Kayak kehilangan arah hidup saking banyaknya masalah dalam hidup gue. Mungkin lo yang nonton video ini juga pernah merasakan apa yang gue rasakan. Entah hidup lo penuh masalah tentang ekonomi, pergaulan, atau masalah lainnya yang tidak pernah habis. Intinya, akan selalu ada masalah dalam hidup kita. Bagaimana kita mengatasinya tergantung sikap kita terhadap masalah tersebut. Namun, yang jadi masalah besar adalah ketika semangat hidup kita sudah tidak ada lagi, maka itu adalah masalah yang harus segera diselesaikan. Lantas, bagaimana mengatasi semangat hidup yang mulai turun, atau bahkan tidak ada lagi? Berikut adalah mindset yang harus lo ubah agar semangat hidup lo kembali membara. Yang pertama, tidak ada keterbatasan dalam hidup. Kebanyakan orang mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melakukan sesuatu. Mungkin lo yang sedang menonton video ini juga mengatakan hal yang sama. Sebenarnya bukan lo nggak bisa, tapi ada beberapa masalah yang membuat lo tidak bisa. Pertama, malas berusaha lebih keras lagi. Kedua, terlalu nyaman berada di zona nyaman. Yang ketiga, pernah mencoba namun gagal, sehingga trauma untuk mencobanya lagi. Masalah itu semua bersumber dari pikiran lo. Maka, coba rubah cara pandang lo. Rubahlah mindset lo dari gue tidak bisa menjadi gue pasti bisa. Karena kegagalan yang pernah lo rasakan itu adalah suatu pembelajaran untuk usaha lo ke depannya lagi. Teruslah berusaha, jangan berhenti di tengah jalan. Ingatlah mengapa lo melakukannya dan ingatlah sudah berapa banyak air mata yang lo keluarkan sehingga berada di titik tersebut. Evaluasi juga usaha yang sudah lo lakukan. Apakah memang benar sudah maksimal? Jika memang belum maksimal, maka cobalah bertahan dan maksimalkan lagi usahanya. Jangan malah lo berhenti untuk mengusahakannya. Yang kedua, berikan dorongan yang lebih keras lagi terhadap diri lo. Jika bukan lo yang memberikan dorongan, lalu siapa lagi? Jangan berharap diberikan dorongan atau semangat dari orang lain. Karena 1000 orang yang memberikan semangat, tidak ada manfaatnya jika lo sendiri tidak pernah semangat untuk melakukan sesuatu. Dan juga, coba perhatikan orang di sekitar lo. Mereka hanya sibuk memikirkan nasib mereka sendiri. Gak ada waktu buat mikirin lo atau memberikan dorongan yang lebih kepada lo. Gue paham dan gue mengalaminya sendiri. Bahwa setiap orang ingin didengarkan dan setiap orang ingin diberikan pengakuan. Namun, jangan berekspektasi terlalu tinggi terhadap orang lain. Fokuslah untuk mendorong diri lo sendiri. Dan ingatlah wajah orang-orang yang ingin lo bahagiakan. Seperti ayah dan ibu yang sudah membesarkan lo hingga saat ini. Mereka pasti gak mau melihat anaknya hidup melarat. Mereka pasti gak mau melihat anaknya tidak sukses seperti orang lain. Jika semangat hidup lo mulai kendor, maka kembali lagi. Ingatlah ada ayah dan ibu lo yang harus lo banggakan. Ketiga, menunda sama dengan membunuh. Mengapa gue katakan menunda sama dengan membunuh? Karena kebanyakan orang ketika menunda sesuatu, ujung-ujungnya malah tidak jadi mengerjakan apa yang harusnya ia kerjakan. Mungkin salah satunya itu adalah lo, yang sering mengatakan nanti aja deh, atau nanti dulu deh, yang akhirnya menimbulkan lupa untuk mengerjakan dan ujungnya tidak pernah memulai mengerjakan. Maka dari itu, stop dari sekarang untuk mengatakan nanti aja dulu. Gantilah kata tersebut menjadi sekarang deh gue kerjakan, ngapain ditunggu, kan bisa sekarang. Kebanyakan menunda akan membuat masalah semakin menumpuk. Bayangkan saja, lo menunda untuk memulai bisnis yang ingin lo kembangkan. Suatu saat, bisnis yang sudah matang di otak lo, akhirnya diambil oleh orang lain, dan orang tersebut yang sukses mendapatkan banyak uang. Padahal, ide tersebut sudah lebih dulu ada di otak lo. Namun, karena lo terlalu suka menunda, terlalu suka mengatakan nanti, akhirnya semua itu sudah diambil oleh orang lain. Sehingga semangat hidup lo terus menurun, dan kebahagiaan tidak lo dapatkan. Mulai sekarang, stop menunda sesuatu, tanamkan di otak lo, ngapain besok kan bisa hari ini.
Untuk video mengatasi masalah suka menunda sesuatu, bisa lo cek di link deskripsi, karena pernah gue bahas secara rinci. Keempat, jangan berhenti ketika lelah. Jangan pernah berhenti di tengah perjuangan lo. Jangan berhenti di tengah jalan. Tapi berhentilah ketika apa yang lo impikan sudah lo dapatkan. Atau berhentilah ketika lo sudah puas dengan hasil perjuangan lo. Gue pernah baca kalimat motivasi, dikatakan bahwa selama Anda masih bisa berjalan, maka Anda belum dikatakan gagal. Kalimat ini memiliki makna bahwa jika lo gagal dalam sebuah hal, tapi masih terus mencoba lagi, maka lo belum dinyatakan gagal. Kapan lo akan dinyatakan gagal? Ketika lo sudah berhenti untuk mencoba. Maka dari itu, cobalah lagi dan lagi. Meski gagal lagi, tetap coba lagi. Percayalah pada Tuhan. Suatu saat, usaha lo selama ini akan membuahkan hasil. Ingat poin pertama tadi, tidak ada batasan dalam diri lo. Lo bebas mencobanya seberapa banyak pun sampai mendapatkan apa yang lo inginkan. Misalnya, keinginan lo menjadi pengusaha baju. Namun, sudah berbagai cara lo lakukan, tapi hasilnya masih nihil. Maka cobalah lagi untuk mencari referensi bagaimana seorang pengusaha baju bisa sukses. Bagaimana cara menjual baju agar laku ribuan setiap bulannya. Cari terus referensi dan coba terus sampai lo berhasil. Jika nanti lo berhasil, maka semangat hidup lo pasti akan membara lagi. Namun, jika lo gagal dan tidak mencoba lagi, sudah pasti semangat hidup yang ada dalam diri lo akan memudar sedikit demi sedikit. Yang terakhir, ujian adalah cara menemukan kekuatan kita. Faktanya, semua orang sukses di luar sana menemukan peluang ketika mereka berada di titik terendah. Ide-ide hebat muncul ketika mereka ada di titik rendah. Maka, jika lo merasa di titik tersebut dan memiliki ujian yang sangat berat, coba istirahat sebentar dan pikirkan. Pikirkan baik-baik peluang apa yang bisa lo dapatkan ketika berada di titik tersebut. Jangan menyerah hanya karena lo memiliki ujian yang berat. Coba sesekali lo jalan-jalan naik motor pada pukul 2 malam. Lihatlah, banyak sekali orang di pinggir jalan di jam tersebut yang tidur di trotoar, atau orang yang masih mencari nafkah ketika orang lain sedang tertidur lelap. Jadi, bukan hanya lo yang diberikan ujian berat, dan bukan hanya lo yang berada di titik terendah, tapi masih banyak orang di luar sana yang lebih berat hidupnya dibandingkan lo. Tapi mereka semangat hidupnya masih luar biasa membara. Sedangkan lo gimana? Lo yang masih bisa rebahan sambil menonton video ini. Jadi kesimpulannya, ada 5 hal yang harus lo tanamkan ke dalam pikiran lo. Yang pertama, tidak ada keterbatasan dalam hidup. Yang kedua, berikan dorongan yang lebih keras lagi terhadap diri lo. Yang ketiga, menunda sama dengan membunuh. Keempat, jangan berhenti ketika lelah. Yang kelima, ujian adalah cara menemukan kekuatan kita. Ingat, 1000 motivasi akan kalah dengan 1 aksi. Tutuplah video ini dan mulailah beraksi.